perlu diketahui, Putri, bahwa sampah kami ini pertama kali se-Indonesia disebut dengan co-firing bentuknya, bahan bakar pendamping batu bara, karena harganya cukup menarik. Ya, kurang lebih sama dengan harga 1 ton batu bara. Dan sekarang alhamdulillah kita dapat dari PLN pada saat tahun 2023. Kemarin kita sudah dapatlah dari PLN, ya, kapasitasnya 30 ton per hari. Inilah Cilegon, sebuah kota di Provinsi Banten yang terkenal dengan julukan Kota Baja. Tidak hanya terkenal dengan industrinya, kota yang letaknya hanya 101 km dari Jakarta ini ternyata memiliki inovasi di bidang pengelolaan sampah. Cilegon merupakan kota pertama di Indonesia yang mengolah sampahnya menjadi co-firing untuk PLTU. Co-firing disebut efektif untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari batu bara. Karena inovasi tersebut, Cilegon bekerja sama dengan kota Kitakyushu, Jepang untuk menciptakan Green Sister City. Penasaran seperti apa potensi lain yang dimiliki kota Cilegon? Saksikan di Nusaraya episode kali ini. Nah, Sobat Kompas.com, kali ini kita sudah kedatangan Wali Kota Cilegon, Bapak Heldy Agustian. Iya, siap. Apa Halo kabar? Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, Putri. Kayaknya hari ini bahagia sekali nih wajahnya. Setiap hari harus bahagia. Apalagi hari ini ketemu Putri harus lebih bahagia. Nah, Pak, sebelum kita bahas-bahas nih soal Cilegon nih. Cilegon, Aku penasaran banget, ternyata sebelum jadi wali kota, ya. Bapak sempat terjun di bidang otomotif. Otomotif, iya betul. Boleh Ya. diceritain nih, Pak? Ya, saya dilahirkan di Cilegon, biar kenal dulu ya. Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Heldy Agustian. Saya dilahirkan di Cilegon, ya. Tanggal, bulan, tahunnya bersamaan dengan berdirinya Krakatau Steel. Jadi nggak ada yang kebetulan, kan gitu ya. Kemudian hijrah pernah ke Poso, ya. Kemudian SMP saya tinggal di Jakarta. Dan usia 22 tahun dulu kuliah sambil kerja. Padahal orang tua dulu pernah kerja ada kerja Pertamina lah kalau di daerah, ya kepala depot ya. Kepala depot Pertamina. Jadi awal karir saya itu pertama kali bertepatan dengan hari ulang tahun saya yang ke-22 tahun. Wah, masih muda ya. 22 tahun tuh, kuliah sambil kerja, kuliah di Pancasila pada saat itu. Kerjanya di Auto 2000 Juanda. Dan waktu itu saya berkomitmen, Putri, pengen jadi orang Banten yang berhasil dalam dunia otomotif. Pertama kali saya ditempatkan di Auto 2000 Juanda. Di situ kurang lebih dari September 92, kemudian sampai dengan Desember 95, ya. Pertama itu jadi salesnya di situ, jualan mobilnya di situ, belajarnya di situ gitu ya. 96 hijrah ke Tunas Toyota Bintaro, kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Terjadi krisis, jadi supervisor di situ. Kemudian tahun 98 di bulan Agustus lagi-lagi di ulang tahun yang ke-28 tahun gitu ya. 6 tahun kerja udah. Kemudian dipercaya untuk pegang cabang yang di Tunas Toyota Tangerang. Selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan. Kemudian baru pindah ke Tunas Toyota yang di Cilegon. Pada tahun 2005 bulan Desember, ya. Jadi ya jadi salesman otomotif lah. Seru gitu. Jadi ini apa nih pemantiknya sehingga pengen jadi wali kota? Yang pertama memang di Cilegon itu ada sejarah unik ya, yang memang tidak akan pernah ada di tempat-tempat lain. Ada namanya Geger Cilegon. Geger Cilegon ini 9 Juli 1888. Di mana para pejuang-pejuang Geger Cilegon itu dibuang ke seluruh Indonesia. Ya kan, termasuk buyut saya dibuang ke Manado, Putri. Jadi buyut saya itu di Manado ada masjidnya Kiai Haji Arsyad Tauhid. Beliau adalah murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus kakek saya juga sebagai seorang pejuang gitu. Wah. Ya, kalau tidak salah beliau pernah bicara sama saya, salah satu orang Banten yang menghadiri kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 itu, 17 Agustus, beliau ada di sana pada saat itu. Nah,
karena mungkin darahnya pejuang ya, pada saat ulang tahun Kota Cilegon tahun 2009, ya yang ke-10, nah pulang kan kita bawa buku tuh, Mmm, Cilegon dalam Angka. ya. Nah pemantiknya di situ awalnya. Saya baca, dilala saya nggak suka baca terus terang aja Putri, tapi kenapa itu kok kayaknya ada Tiba-tiba gerakan pengen hati baca? pengen baca gitu ya. Mmm, Terdapatlah 150 SD negeri di Kota Cilegon itu, ada 11 SMP negeri. Jadi nggak terlalu berbanding ya. Satu SMP negeri diperebutkan 13,6 SD negeri. Dan penyebarannya tidak merata. Ada di satu kecamatan Purwakarta, itu nggak ada SMP negeri sama sekali dari 16 SD negeri yang dia punya. Pada saat itu sistem NEM. Nah, bagaimana dengan sekarang dengan sistem zonasi, ya kan? Nah, kemudian di sebelahnya Purwakarta itu ada namanya Kecamatan Jombang. mmm, Jombang itu ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma satu, SMP negeri 1 Jombang yang berdiri tahun 1958. Kemudian kalau dia mau sebelah kanannya ada Grogol, di Grogol itu ada 14 SD negeri, SMP negerinya cuma satu juga, cuma SMP satu negeri juga. 3 yang berdiri tahun 1980. Jadi ironis banget gitu ya. Terus kemudian Mmm, saya coba waktu itu ke kantor dinas pendidikan, kemudian siapa tokoh pendidikan di Kota Cilegon, ketemulah almarhum, ya ini guru politik saya, Bapak Haji Hambasi Abdullah. mmm, Kita menghitung kalau 150 SD negeri kali 2 kelas, kelas 6 ya, kita ilustrasikan kali 30 murid, itu akan lulus setiap tahun 9.000 orang. Sementara daya tampung negeri kita itu hanya 11 SMP. Kalau kita ilustrasikan kali 10 kelas, kali 30 murid cuma 3.300. 5.700-nya orang Cilegon mau sekolah di mana gitu loh. Nah itulah pemantiknya. Sehingga pada saat itu alhamdulillah tahun 2010 saya nyalon wali kota dari jalur mmm, independen. oke. Peringkat ketiga. Baru setahun lah berjuang. Nggak apa-apa. 2015 saya mau berjuang lagi, nggak punya partai, ditinggal, diborong semua sama incumbent pada saat itu. Mmm, 2016 akhirnya saya bergabung dengan partai, waktu itu partai baru, Partai Berkarya. iya, Ya, alhamdulillah saya pegang seprovinsi Banten, saya dapat 10 kursi dan itu terbanyak se-Pulau Jawa. Di Cilegon 4 kursi, di Kabupaten Serang 4 kursi, di Kota Serang 1 kursi, dan di provinsi 1 kursi. mmm, Nah, terus kemudian nyalon lagi lah 2020. Alhamdulillah Allah kasih ridho kasih menang gol pada ya, Pak? saat itu gol ya, ya kan. Jadi ya kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Ya dan pada saat kita menang, ya sekarang saya udah pindah partainya. Ya Oke, kan udah nggak lagi karena berkarya nggak masuk. Sekarang saya di Gerindra mmm, selaku ketua DPC Partai Gerindra di Kota Cilegon. Jadi pada saat gol, nah langsung tuh Februari kami dilantik, Maret, April, Mei, Juni kami mengupayakan tidak ada gedungnya sekolah siang atau nebeng dimanapun kami minta. Karena ini berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 setiap warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib mmm, membiayainya atau melaksanakannya. Alhamdulillah dalam waktu 4 bulan kami disetujui sama pusat. Kami terima kasih itu ya. Sekarang sudah ada SMP Negeri 12 di Purwakarta, 13 di Jombang, 14 di Citangkil dan 15 di Grogol. Di mana ini adalah kekurangan SMP. Dalam waktu 4 bulan kami bisa menampung 480 orang dan sekarang kita bisa nampung kurang lebih 800 orang. Alhamdulillah lah. Artinya sistem zonasinya sudah mulai berjalan sekarang. Meskipun waktu itu kenapa kita percepat, karena kan kita harus beli tanah dulu, bangun dulu. Kalau mau di standarisasi perlu waktu 1-2 tahun. Tapi mmm. kalau kita nebeng dulu, sekarang sudah ada 12-nya sudah jadi, 13 sudah jadi, tinggal 14 dan 15 tahun ini insya Allah jadi. Nah, sepertinya kayaknya memang pendidikan tuh salah satu hal yang paling difokuskan nih sama Bapak nih. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, memang visi misi kami itu memang ada 10 visi misi kami. Mmm, Ya, kebutuhan dasar manusia itu kan dari sisi pendidikan dan dari sisi kesehatan. Itu paling dua nih kebutuhan dasar ini. Nah, pendidikan di Kota Cilegon alhamdulillah setelah kami bangun 4 SMP negeri ini, kami menyadari bahwa banyak juga anak-anak yang di swasta yang nggak mampu ya, untuk bayar. Kemarin kami sudah menggratiskan 1.569 orang, SPP-nya pemerintah Kota Cilegon yang bayarin. Kemudian kedua,
Kami sudah menggratiskan sekarang LKS sudah digratiskan. Tapi sebelumnya adalah fasilitas guru-gurunya kita naikkan terlebih dahulu, ya kan? Termasuk guru-guru yang di atas gunung kita bedain, dapat lagi insentif 500.000, kepala sekolah yang 1 juta rupiah. Penilik pengawas juga kita bedakan gitu ya, ada kenaikan dari sisi tunjangan mereka. Nah, yang paling terpenting Putri pada saat itu apa? Kami berpikir karena Cilegon ini kan kota yang apa ya, kecil seprovinsi Banten. Cuma luas kami hanya 162,5 km persegi, tapi kami dipenuhi oleh industri yang begitu banyak dan pinggiran pantai kami itu dipenuhi kurang lebih 60 industri, 49,5% adalah kimia dasar. Ya, jadi banyak peluang. Bagaimana caranya? Maka kami memberikan beasiswa full sarjana untuk anak-anak Cilegon yang baru lulus atau maksimal 3 tahun lulus boleh ikut program ini. Di seluruh Universitas Negeri se-Indonesia atau 21 universitas seprovinsi Banten, sampai dengan kemarin kita sudah mengirim juga ke Yaman sama ke Mesir ya. Alhamdulillah bisa juga. Jadi kita budgetkan 5.000 orang kali 8 semester kali 3 juta rupiah sebanyak 120 miliar. Buat orang-orang Cilegon bisa kuliah, mobil khusus bagi yang kurang mampu ya, dan yang mampu tapi berprestasi. Tapi bukan yang untuk kuliah, tapi yang baru mau kuliah. Kemudian yang kedua dari sisi kesehatan, alhamdulillah pemerintah Kota Cilegon sekarang sudah ada disebut UHC, itu bantuan kesehatan. Dulu UHC kami masih di angka 82%. Ya, Universal Health Coverage untuk mengukur berapa banyak orang Kota Cilegon yang sudah punya BPJS. Maka kami belajar, kemudian 1,5 tahun, naiklah UHC kami di bulan Oktober tahun 2022 kemarin, yaitu sebesar 96,81%, Januari 97,71%, Maret 98,09% kami dapat penghargaan nasional. Nah sekarang orang Cilegon itu kalau sakit meskipun nggak punya BPJS dirawat di 4 rumah sakit yang ada di sana yang sudah bekerja sama dengan BPJS ya, yaitu Rumah Sakit RSUD, RSKM, Hermina dan Kurnia itu cukup menggunakan KTP saja. Karena BPJS kita jadi 1 kali 24 jam. Nah itu sudah kita khawatir lagi ya soal kesehatan di Cilegon. Alhamdulillah seperti itu. Nah itu dari sisi kesehatan ya. Dari sisi kesehatan ya kami juga sangat bantu karena banyak industri kami bantu CSR, terutama kita lagi ngejar yang namanya penurunan angka stunting. Ya, jadi beasiswa full sarjana tadi sudah kita realisasikan 3.000 orang. 2021 523 orang, 2022 1.208 orang dan 2023 1.269 orang sudah kita realisasikan. Nah, jadi kita memang ada di Cilegon itu terkenal namanya KCS gitu loh. Apa tuh Pak? Kartu Cilegon Sejahtera. Itu adalah rangkuman daripada 10 janji kampanye kami. Jadi ada 4 program di situ. Program yang pertama adalah program bantuan modal. Sampai dengan 25 juta. Karena jabatan kami dulu asumsi kami 5 tahun, ternyata kan cuma 3,5 tahun ya. Maka kita bagi 5. Jadi maksimal itu bantuan modalnya sampai dengan 5 juta rupiah. Maka kami di Dinas UMKM, Dinkop ya, yaitu kita sudah buat yang namanya tahap perintisan dengan pinjaman 1 sampai dengan 3 juta dengan bunga 0%. 0% loh. Sekarang kita naikkan sampai dengan 10 juta dengan bunga 0%. Dan ini udah ribuan orang, lebih dari 2.000 yang sudah menerima manfaat ini. Kemudian yang kedua adalah beasiswa full sarjana tadi kami sudah ceritakan, itu juga termasuk. Dan yang ketiga adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini base data kami ini, dasar kami adalah BPS. Dalam BPS pada saat kami menjabat tahun 2022, pengangguran Kota Cilegon itu peringkat ke-7 seprovinsi Banten. Nilainya berapa? Angkanya 12,69%. Maka kami bekerja sama dengan industri pada saat kami menjabat di bulan April, setelah Februari kami menjabat, alhamdulillah 2 kali kami pertemuan ada sistem pemagangan. Sistem pemagangan maksudnya adalah supaya industri pada saat butuh dia tinggal ambil aja selesai. Karena dia bisa melihat kan, ini orang serius atau nggak kerjanya gitu loh. Kalau dia terima ternyata nggak serius juga repot juga industrinya gitu lah.
Dan semua industri di Kota Cilegon alhamdulillah sudah mulai bekerja sama dengan kita. Maka turunlah selama setahun kami menjabat dari 12,69% dengan angka tadinya 25.976 turun menjadi 10,13%. Tapi lagi-lagi peringkat ke-7 dari 8 kabupaten kota gitu ya. Tapi progresnya lumayan loh, Pak. Hah? Progresnya Progresnya udah lumayan. lumayan tuh ya. Ya itu lihat tadi. Kemudian kami maksimalkan dengan UMKM tadi. Ya, dengan bantuan UMKM, NIB kita gratiskan, halal kita gratiskan, haki kita gratiskan, expire kita gratiskan. Ya, semuanya UMKM biar kita naik kelas nih. Ya. Termasuk pinjaman. Tadi kan sampai dengan 10 juta kita kasih bunga dengan bunga 0%. Alhamdulillah ternyata meningkat. Pesat ya. Ternyata survei BPS pada tahun 2022 turun lagi, tidak 10,13% tapi menjadi 8,10%. Jadi dari 12,69% turun menjadi 10,13%, turun menjadi 8,10%, dan 2023 kemarin turun lagi menjadi 7,25%. Kita sekarang peringkat keempat, tidak lagi peringkat ke-7 Provinsi Banten. Artinya sudah ada penurunan pengangguran sebanyak 5,44% dari sebelum kami menjabat. Nah, banyak lagi yang menanyakan, Pak Wali ini upaya gimana ya? Karena data kami adalah data BPS. Dan BPS tidak by name, by address, kan begitu ya. Nah, di Snaker, ini ada kewenangan di Snaker. Yang keempat adalah bantuan kesehatan. Bantuan kesehatan sudah kita laksanakan dengan UHC tadi yang kami ceritakan. Ya, di mana kita sudah juga bisa memberikan. Kemudian di luar daripada itu, banyak inovasi-inovasi yang kami lakukan di sana. Seperti pembangunan tidak menggunakan dana APBD, kita bikin yang namanya infrastruktur jalan JLS di sana, Jalan Lingkar Selatan. Kami mendapatkan bantuan, terima kasih kepada Kementerian PUPR ya, di mana kami mendapatkan bantuan sebanyak 112 miliar. Tahun kemarin, tahun ini dapat lagi 67 miliar. Dan tahun ini kami insya Allah kilometer 97 juga akan dibeli lahannya sebagai pusat UMKM, dan kalau mau ke Merak nanti mampir dulu di situ. Kemudian jalan kembar juga diperbaiki oleh Kementerian PUPR, dan gorong-gorong juga banyak kami dibantu lah. Kami mengucapkan terima kasih. Dan kedua adalah inovasi yang kami lakukan adalah bahwa Cilegon ini sekarang unik. Uniknya kenapa? 2019 sampah kita dibakar atau kebakar gitu ya, 10 hari berturut-turut, nggak selesai-selesai gitu ya. Tahun 2021 kami alhamdulillah ada peluang ya, di mana Perpres 35 2018 Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan 12 kabupaten kota, cuma belum ada yang berjalan. Nah, karena industri kami adalah kritikal, maka alhamdulillah kami bisa bekerja sama dengan PLTU terlebih dahulu. Kami panggil di bulan April, Agustus MOU, November sudah mulai launching di Desember ya, mohon maaf ya, dengan kapasitas 5 ton per hari. Dan perlu diketahui, Putri, bahwa sampah kami ini pertama kali se-Indonesia dengan disebut dengan co-firing bentuknya, bahan bakar pendamping batu bara, karena harganya cukup menarik, ya kurang lebih sama dengan harga 1 ton batu bara. Dan sekarang alhamdulillah kita dapat dari PLN pada saat tahun 2023. Kemarin kita sudah dapat lah dari PLN ya, kapasitasnya 30 ton per hari. Nah, kita dapat lagi dari Bank Dunia nih sekarang bantuan melalui Kementerian PUPR juga, dari Cipta Karya itu kurang lebih 102 miliar dengan kapasitas 200 ton per harinya. Nah, insya Allah 2025 ini Kota Cilegon udah jadi, bisa jadi kekurangan sampah gitu ya. Dan banyak yang datang, ada 70 lebih dari kabupaten kota termasuk DKI Jakarta juga belajar di sana, di Bagendung namanya ya. Dari Korea juga, termasuk dari Jepang juga kemarin juga hadir ke Kota Cilegon untuk belajar tentang persampahan ya. Karena bentuk kita beda nih. Ini menarik nih soal pengelolaan sampah. Karena juga Cilegon sempat berkolaborasi dengan kota Kita Kyushu. Kita Kyushu ya. Di Jepang ya Pak ya? Ya betul. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Nah, Kita Kyushu ini memang salah satu tipikalnya hampir sama dengan Cilegon. Industrinya banyak. Ya.
Dia juga mungkin pernah mendengar tentang Cilegon, produk dan yang lainnya. Tapi sepengetahuan kami, beliau ini muter-muter nih, ya. Ada muter-muter di Indonesia gitu, Oke. artinya tentang bagaimana pengolahan sampah di Indonesia. Mmm. Setelah mereka melihat di pabrik kami, mereka memuji banget. Dia bilang ini yang terbaik katanya. Dia bilang gitu, oh bangga banget kita kan dia bilang terbaik. Ya. Oke. Nah makanya dalam waktu dekat kita akan kontrak bikin kerjasama ya. Jadi apa istilahnya kita sister city ya, Ya. di mana nanti kita bekerja sama karena sampah kita saat ini pengelolaannya memang di Bagendo, Ya. tapi kita belum diurai dari hulu ke hilirnya. Mmm. Kita baru ambil, baru kita pilah di tempat kita. Di sana, di Jepang, itu mulai dari rumah tangga. Nah, itu yang kita perlu perlu belajar juga dari mereka gitu. Jadi ada informasi yang baik mungkin ya, ada take and give gitu. Mereka tahu konteksnya saat ini luar biasa gitu ya, bahwa Kota Cilegon bisa menghasilkan co-firing, bahan bakar pendamping batu bara. Karena kebutuhan kita ini berapapun kebutuhan kita akan ditampung langsung oleh PLTU. Karena PLTU ini kebutuhannya 2.000 ton per hari. 5%-nya itu 2.000 ton per hari. Nah, sementara kapasitas kita kan baru berapa ton per hari. Dari 30 itu juga masih kecil. Nah, insya Allah mereka juga akan undang kita di bulan Juni untuk datang ke sana gitu loh. Karena kalian datang ke kemarin itu pemerintahannya. Oke. Itu untuk sama-sama sharing lah, belajar lah. Gitu. Tapi kalau di Jepang tuh setahu aku dia dikelompokkan ya sampahnya. Iya, Kalau di betul. Indonesia sendiri kan sebenarnya masih belum Belum. bisa dikelompokkan ya. Mungkin Iya. pengetahuan para ibu-ibu rumah Iya. tangga atau semua orang-orang yang di masyarakat ya Pak ya. Iya, Kira-kira itu berpengaruh nggak sih sebenarnya? pengaruh banget. Hmm. Jadi kalau seumpamanya udah dikelompokkan dari awal, sampai di sananya udah dipilah ibarat kita, ilustrasi kita. Karena kan sampah yang ada di Kota Cilegon ini kita masuk dari situ kan sampah pasar, Ya. sampah rumah tangga, kita pilah dulu tuh. Baru masuk ya ke tempat kita, ya kita pilah, setelah kita pilah baru kita kasih bioaktivator gitu ya. Sistemnya sekarang udah mulai baru ya, kita ada 1x1 kita injak-injak terlebih dahulu, terus kemudian kita biarkan keringkan kurang lebih 5 sampai dengan 7 hari baru kita bisa proses. Nah, jadi lebih enak kalau kayak gitu. Makanya saya sampaikan ya karena di pemerintahan kami ini, mohon maaf ini karena kan prematur, ibaratnya kan tidak 5 tahun gitu ya, 3 tahun lebih. Jadi kami lagi memprioritaskan bagaimana janji-janji kampanye kami dulu terlebih dahulu yang kita utamakan. Tapi nantinya akan ada mungkin ada sosialisasi itu untuk pembelajaran nih bagi masyarakat bisa dipilah sampahnya dulu agar lebih mudah mungkin. Ya, pastinya seperti itu. Jadi itu perlu konsentrasi yang lebih tinggi, perlu sampling yang lebih baik dengan cara perfilman dan yang lainnya mungkin ya masyarakat sehingga memang perlu juga kendaraan yang memang sudah kita siapkan dan yang lainnya agar supaya ini bisa tersentralisasinya dengan baik. Karena selain daripada memang kita dapat bantuan dari PLN tadi hampir 10 miliar dengan bentuk pabrik, dari Bank Dunia juga sebetulnya. Nah, kami juga bekerja sama dengan PT Chandra Asri. Ya, di mana PT Chandra Asri spesial beliau itu untuk plastiknya aja. Nah, karena bentuk yang mereka ini beda. Bukan co-firing, tapi minyak tanah, solar, dan bensin jadinya. Nah, ini bisa dibantu juga buat masyarakat-masyarakat khususnya untuk nelayan dan yang lainnya. Kita pengen ada wisata sampah lah ibaratnya gitu ya. Jadi pabrik sampah gitu ya di satu tempat ya supaya ada dan nggak bau loh, sorry loh. Sampah kita di sana nggak bau. Iya. Kita seperti Nah, itu. sebenarnya banyak banget nih inovasi yang dicanangkan sama Bapak. Salah satunya tentang sumur bor. Karena di Cilegon itu ada kekurangan air bersih. Iya, jadi Cilegon Seperti apa, Pak? itu ada lautnya, ada daratnya, ada bukitnya. Nah, bagi saya nggak ada kata sulit. Tergantung niatnya. Jika kita mau pasti kita bisa. Nah, beberapa di pegunungan di Cilegon itu kalau pas musim kering, ya kering banget, nggak ada airnya gitu ya. Sehingga kita bantu melalui mobil ke atas, mobil ke atas, mobil ke atas gitu. Nah, yang pertama ada namanya satu daerah di sana namanya Cipala. Cipala itu padahal di bawahnya industri banyak.
Makanya alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih karena dulu kita udah ngabisin duit untuk ngebor, tapi nggak ketemu-temu gitu loh. Oke. Ya, akhirnya kami minta bantuan lah dari eee, melalui PDAM kita rapat, terus kemudian eee, Krakatau Tirta KTI ya, Hmm. juga berikut dengan PLTU pada saat itu, ya kita minta air yang menuju ke pabrik kita potong dulu, nanti kita dorong ke atas gitu lah. Hmm. Tapi memang masih kapasitasnya belum bisa memenuhi secara keseluruhan. Tapi sudah membantu, Ya. nggak ada kekeringan lagi di Cipala. Di beberapa tempat seperti di Grem dan yang lainnya, ya alhamdulillah kemarin kita coba di Watu Lawang itu ya, kita bor di tempat kita memang selama dulu-dulu mereka udah ngebor pemerintahan sebelumnya, tapi nggak ketemu. Akhirnya Hmm. kita minta, akhirnya dibornya di wilayah Kabupaten Serang. Ternyata dangkal banget gitu, cus Langsung langsung ketemu. dapat air gitu ya. Akhirnya sesuai kita dorong, kita kerjasama lah ya. Dan di beberapa lokasi lain ada 6 titik yang memang di wilayah Grem yang eh, kami berterima kasih karena CSR dari beberapa industri yang di sana juga attention lah sama masyarakat yang di sana akhirnya setelah lurahnya betul-betul juga peduli ya, artinya betul-betul meminta kepada industri agar supaya bisa karena air itu kan kebutuhan Ya, hidup kita betul. ya, dan yang kita temukan alhamdulillah airnya bagus-bagus semua tuh, alhamdulillah. Jadi saya juga kan selaku sekretaris umum AKOPSI namanya, Hmm. Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Seluruh Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kami juga buka acara di Biak ya, Hmm. tentang stop buang air besar sembarangan, kemudian di Minahasa Tenggara kemarin juga tentang air juga sama air bersih, alhamdulillah gitu. Jadi karena kita anggotanya cukup banyak ya, secara data 492 kabupaten kota. Wah. Jadi ya kalau Cilegonnya ini kayaknya malu banget. Nah, sementara nanti CCS atau AKOPSI nanti pertemuannya di bulan Mei nanti di Hmm. Kota Cilegon. Nah, ini berarti titik pengoborannya lumayan ada 6 tadi ya, Pak ya? Ada 6 di wilayah Grem. Oke. Nah, kira-kira respon Yang masyarakat lain, nih seperti apa, oh Pak? senang banget, Senang banget ya? senang banget. Di daerah yang lain kita tahun ini kita banyak ngebor juga. Hmm. Artinya ya itu yang diharapkan gitu loh. Ya. Ya, jadi kita masukan-masukan masyarakat menjadi penting bagi kita, Putri. Ya. Jadi artinya kita kalau ke masyarakat selalu saya tanya apa yang jadi masalah di kita. Nah, cuma kan masyarakat harus paham juga bahwa kami dilantik tahun 2021 berarti kan anggarannya tahun pemerintahan sebelumnya. Hmm. Anggaran murni kami baru 2022, 23, 24. Harusnya kan 2026 karena 2024 ini cuma 3 tahun aja. Hmm. Jadi kalau belum terfasilitasi secara keseluruhan ya kami mohon maaf lah ada keterbatasan ya, keterbatasan dana, keterbatasan waktu. Ya. Cuma yang memang kita prioritaskan yang urgensi terlebih dahulu. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal pendidikan nih, ternyata memang inovasi-inovasi ini yang membuat Bapak nih selama menjabat 3 tahun Ya. memiliki banyak penghargaan nih. Salah satunya tentang pendidikan dan sumber daya manusia, Pak. Boleh diceritain nih? Iya, yang Ada pertama penghargaannya apa aja? terima kasih ya atas kepercayaan masyarakat Kota Cilegon tentunya. Kalau berkat masyarakat percaya dengan saya, dengan kami ya, tentunya kita dapat kurang lebih ada 65 penghargaan ya, baik nasional maupun provinsi ya. Tapi di balik daripada semua itu tentunya kerja tim yang baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala dinas OPD yang telah bersama-sama membangun Kota Cilegon yang kita cintai dengan adanya reward dari beberapa penghargaan. Ya, yang pertama memang Cilegon ini dikenal sekarang dengan prestasi-prestasi. Salah satu prestasi Kota Cilegon ini kita juga pernah mendapatkan kota sebanten itu dengan inovasi terbaik ya, sehingga kita pernah juga nasional kita peringkat kedua secara nasional ya. Yaitu inovasi perihal mengenai inovasi teknologi tepat guna ya. Di Lampung kami mendapatkan Satya Lancana gitu ya. Kemudian tentang dari 514 kabupaten kota tahun 2003 kemarin kami mendapatkan peringkat ketiga perihal mengenai Grand Design Pembangunan Kependudukan Award. Wah. Luar biasa tuh. Nah, termasuk mohon maaf yang terbaik adalah menurut kami atas kepercayaan kami mengucapkan terima kasih karena sebetulnya Pak Presiden sudah mengeluarkan yang namanya KKP, Kartu Kredit Pemerintah.
Kemudian di bawahnya lagi ada namanya KKPD, Kartu Kredit Pemerintah Daerah, di mana itu sudah di-launching tanggal 8 Mei tahun 2023 kemarin oleh Menko Perekonomian berikut dengan Gubernur BI. Nah, dari 3 kontestan yang kami tahu ya, alhamdulillah ternyata Cilegon menjadi proyek percontohan nasional. Wah. Kan? Jadi proyek percontohan. Jadi banyak banget sudah kurang lebih 60-an ya kabupaten kota yang datang ke Kota Cilegon selain sampah tadi. Datang ke Cilegon belajar tentang KKPD ini atau kredit pemerintah daerah. Bahkan kepala dinas kami menjadi narasumber di Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu ya. Nah, selain itu juga kami sekarang ini lagi mendapat kepercayaan dari BPKP ya tentang laboratorium manajemen risiko. Dari 98 kota se-Indonesia kami ditunjuk yang pertama kali dalam hal membuat laboratorium manajemen risiko ya. Tentunya ini menjadi semangat motivasi bagi kami agar kami bisa membuat inovasi-inovasi lainnya ya, selain bukan hanya sampah dan yang lainnya. Nah, penghargaan yang tadi dimaksud juga itu secara real memang kami banyak lebih mendapatkan dari sisi Dinkes, Dinas Kesehatan, dan dari sisi pendidikan ya. Karena tadi kami sampaikan bahwa ini adalah kebutuhan dasar. Ya, dari sisi pendidikan banyak juga kita, yaitu dari Koperti saja sebanten itu Kota Cilegon yang dipanggil ya, kita peringkat kedua lah istilahnya se-Banten dan Jawa Barat pada saat kemarinnya, bahwa pemerintah Kota Cilegon itu peduli terhadap pendidikan, terutama di level beasiswa full sarjana itu memberikan beasiswa yang begitu banyak 5.000 orang gitu ya. Kemudian dari SDM-nya juga kita juga dapat penghargaan dari beberapa, masuk dari WIN, Banten, terus kemudian kami juga dapat dari ya lembaga lainnya ya yang memang diberikan kepada kami. Dan dari Dinkes ya salah satunya juga kami mendapatkan penghargaan daerah yang sudah bebas stop buang air besar sembarangan. Ya, juga termasuk, mohon maaf, saat ini kami juga mendapatkan kepercayaan menjadi Ketua Kombil Region 3 juga. Jadi di Solo kemarin secara aklamasi saya menjadi ketua dari wali kota di Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, dan Yogyakarta. Gitu. Jadi kami juga makasih. Secara nasionalnya wakil ketua 4, Putri. Jadi lumayan lah banyak ada penghargaan-penghargaan yang diakui lah. Intinya kami mengucapkan terima kasih. Ini seperti itu. Ya. Nih yang menarik ternyata selain wali kota, ternyata Bapak juga punya beberapa jabatan yang berbeda nih. Boleh dikasih tahu nih ke sahabatkompas.com. Iya, terima kasih Putri. Jadi alhamdulillah saya justru terima kasih sama teman-teman gitu ya. Yang pertama memang saya diangkat selaku Sekretaris Umum AKOPSI. AKOPSI itu adalah Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Seluruh Indonesia. Makanya pada saat di bulan November kemarin kami diundang untuk membuka acara yang bersamaan dengan Bupati Biak ya. Kami biasanya bekerja sama dengan Hakli, ya Prof. Arif ya, dalam rangka kita membuat MOU di sana. Karena Biak itu salah satu daerah yang sudah stop buang air besar sembarangan, ya udah 100% lah gitu ya. Maka kami buka di sana. Kemudian baru-baru ini juga kami juga membuka bersama-sama dengan para dirjen-dirjen ya, yaitu sehubungan dengan penyediaan air bersih di Minahasa Tenggara. Jadi AKOPSI ini anggotanya kalau terdata kami adalah 492 kabupaten kota seluruh Indonesia dari 514 kabupaten kota. Jadi ya alhamdulillah kami dipercaya selaku sekretaris umumnya lah ya. Kemudian yang kedua, lagi-lagi di tahun lalu, di akhir tahun lalu, saya dipercaya oleh teman-teman wali kota selaku Ketua Kombil Region 3. Ya, artinya Komisariat 3, yaitu di mana Komisariat 3 itu wali kota yang ada di Banten, ada di DKI, ada di Jabar, ada di Jateng,
dan ada di Yogyakarta. Oke. Saya selaku ketuanya. Saya ucapin terima kasih juga atas kepercayaan teman-teman wali kota yang telah menunjuk. Padahal saya waktu di Solo itu saya nggak ikut gitu ya. Tapi teman-teman alhamdulillah percaya sama saya gitu. Saya ucapin makasih. Kemudian secara nasional tentunya lagi artinya bahwa apeksi secara nasional ketua umumnya kan sudah ganti, bukan Pak Bima Arya lagi, kemarin kan sudah diganti sama teman kita juga Pak Eri dari Surabaya, wali kota Surabaya. Saya selaku wakil ketua 4 ya, juga ikut juga. Jadi secara nasional juga ikut ya. Jadi bukan cuma kombil 3-nya saja tapi ikutlah. Jadi ada 3 jabatan di luar daripada wali kota yang mudah-mudahan bisa bagaimana manajemen waktunya bisa terbagi dengan baik. Intinya itu, Putri. Pak Wali Kota memang sibuk nih ternyata. Enggak lah. Terus berkarya nyata aja. Mumpung kita, ya filosofi saya begini. Kalau kita tanam padi pasti akan tumbuh rumput, kalau kita tanam rumput tidak akan pernah tumbuh padi. Kalau yang kita lakukan hari ini adalah semata-mata untuk akhirat, insya Allah dunia pasti akan ikut. Tapi kalau kita hanya berpikir dunia aja, akhirat nggak akan pernah ikut. Dan kalau sekarang tahun 2024, besok 2025, kemarin 2023, pertambahan tahun cuma 1, Putri. Dan tidak mungkin ada tahun 2024 kalau tidak dimulai tahun 1 terlebih dahulu. Kalau kita ilustrasikan usia kita 100 tahun, maka 2024 dibagi 100, ada 20 abad, 20 kuburan di atas kita. Pertanyaan saya, nyampe nggak usia kita 100 tahun? Belum tentu. Tapi kesimpulan saya, bahwa kehidupan di bawah tanah jauh lebih lama daripada kehidupan di atas tanah. Mumpung hari ini kita masih di atas tanah, ya kita berbagilah apa yang kita bisa buat masyarakat, buat teman-teman, buat yang lainnya, insya Allah tetap kita berikan yang terbaik. Mumpung kita masih di atas tanah. Pak, meski kota Cilegon ini terkenal dengan julukan Kota Baja, Iya betul. tapi ternyata punya spot pariwisata juga nih. Kira-kira Bapak bisa rekomendasiin kita nggak? Biasanya kemana sih Pak Wali kalau weekend? Ya ada beberapa titik aja ya. Kalau yang suka para layang sih kita ada sekarang lagi buka di Gunturan Hill. Oke. Ya para layang, gitu ya. Berani Bapak? Nggak berani, belum berani. Ya, terus kemudian, nah kita sih kepengennya ke depan memang punya dreams yang tinggi ya, karena memang Cilegon itu adalah the main gate of Java, pintu gerbangnya Pulau Jawa. Sekarang kita udah pasang tuh, kalau dari Sumatera ngelihat pasti welcome to Cilegon lah, artinya welcome Cilegon gitu. Nah kita pengen juga orang-orang yang mau ke Sumatera yang nggak langsung ke Sumatera, nginep dulu lah di Cilegon gitu ya. Nah kami punya dreams ke depan, tapi memang kita harus bisa bekerja sama yang baik ya, karena kita punya pulau kecil. Pulau kecil ini Sabtu Minggu ini luar biasa ramai banget. Nah kalau kita bisa bikin cable car aja seperti Singapura, karena kita punya pulau besar juga, bukitnya banyak kita, wah itu mantep banget dah. Dream saya itu, salah satu dreams ya. Tapi beberapa tempat ya wisata-wisata yang sekarang lebih menarik adalah wisata kuliner juga yang memang kita lagi tumbuh kembangkan saat ini. Kami bekerja sama dengan dinas koperasi dengan beberapa UMKM itu kita kunjungin setiap Jumat gitu ya. Terus kemudian kita lagi membuat sekarang kantor Dekranasda supaya orang-orang dari Anyer bisa beli oleh-oleh di situ. Kami juga bekerja sama dengan Cilegon Center Mall ya, di mana kita juga ada oleh-olehnya, nanti juga kita taruh di situ gitu loh ya. Nah, kita pengen Cilegon ini bukan kota cuma transit aja, termasuk kilometer 97 nanti kalau dibangun juga kita akan penuhi oleh-oleh di situ. Jadi dari semua sisi intinya adalah bahwa ya seperti itu ya. Tapi kalau pinggiran pantai kita beda sama Anyer. Soalnya kan pariwisata, karena kita hampir penuh dengan industri semua. Iya betul. Jadi nggak bisa. Ya pulau kecil itulah salah satunya kalau untuk destinasi ya. Beberapa juga di gunung-gunung kita, di bukit-bukit kita udaranya masih asri, lumayan bagus. Tadi soal kuliner nih. Kira-kira apa sih yang menjadi ciri khas di Cilegon? Yang terkenal itu adalah sate bebek. Kayaknya belum pernah ke Cilegon kalau belum makan sate bebeknya. Baru dengar nih sate bebek. Bebeknya menarik, sate bebeknya menarik banget, enak banget, gurih banget gitu ya, salah satu makanannya ya. Terus kemudian kita sudah mulai pakai kemasan mengenai rabek ya. Rabek itu kemarin kita juga dapat dari rekor muri ya, artinya rabek Cilegon. Rabek itu
biasanya daging. Nah, kalau biasanya dagingnya daging kambing ya. Oke oke. Tapi kalau yang di kalengan itu kita bikinnya daging sapi gitu ya. Makanannya enak banget juga tuh. Wah, Habeknya kayak rendang tapi beda, beda menunya gitu loh. mmm. Hampir sama lah. Jadi sekarang udah ada packaging. Jadi kalau, jemaah haji kangen kampung gitu, Cilegon bisa buka itu gitu. Wah, Macem-macem, menarik banyak. menarik ya. Pak, Makanannya banyak lagi kok. Pak tahu nggak sih kalau misalkan Pulau Merak kecil tuh beberapa hari lalu sempat viral nih di TikTok ternyata. Itu viral ya? Viral, Pak. Kenapa Nih, viralnya? Bapak tuh, pernah menjelajahi itu nggak sih, Pak, si Pulau Merak itu? Pulau Merak kecil Merak itu, kecil? saya bukan menjelajahi lagi, saya punya kenangan. Oh, apa tuh? Waktu saya kecil, kita lagi berenang rame-rame di situ, tiba-tiba teman saya dari atas kapal nimpa badan saya, Wah, tenggelam saya. Untung ditolongin sama teman-teman saya. mmm, Jadi dua-duanya itu tenggelam. Kalau nggak ditolongin kayaknya lewat deh waktu itu ya. heeh. Sekitar usia berapa tahun ya, 6 tahun, 7 tahun lah. Saat itu berarti belum bisa berenang, Pak? Lagi enak-enak berenang, tapi tiba-tiba kan Oh, kaget, kaget, iya. ditimpa, dia lompat, dia kena badan saya, tenggelam. Nah, semenjak itu agak trauma dengan berenang. Jadi Iya, trauma ya? iya kan. Jadi, Mmm, eee, kita kecil sering main di situ, iya. kita paham banget pulau kecil di situ. Dulu ada, apa namanya, pohon ketapang ya, di mana buahnya kita tumbuk-tumbuk jadi Tumbuk. kacang gitu, kita makan dulu ya. Nah, sekarang mulai ada tata kelolanya, anak-anak pulau sekarang lagi kelola di sana, kita juga pengen juga pemerintah juga ikut andil di situ, karena memang bagus sih pemandangannya, Iya. semuanya bagus gitu ya. Jadi kalau Sabtu dan Minggu itu banyak sekali orang yang pengen berwisata ke sana. Mereka biasanya dari Mabak, mereka naik, eee, speed atau naik, perahu ya, ke pulau kecil seperti itu. Mmm, menarik menarik. Bisa nih, Bapak bisa ajak-ajak aku buat keliling-keliling. Boleh, Boleh ya, boleh, Pak, ya? boleh, boleh, boleh. Nah, Pak, soal UMKM nih tadi, Bapak juga katanya, punya, center mall untuk memasarkan produk UMKM di Mall Cilegon. Iya, kami tadi saya sudah Mmm, katakan bahwa kami mendapatkan ada lahan di situ 62 meter ya, iya dari Cilegon Center Mall. Kami mengucapkan terima kasih. iya, Sekarang ini lagi dalam perapihannya aja. Karena kan fasilitasnya semua sudah gratis, kita mmm, pengen UMKM kita juga jadi di mall juga bukan orang hanya belanja sepatu dan yang lainnya, tapi juga karena yang mengunjungi mall ini kan juga banyak dari luar kota Cilegon, mereka iya. bisa beli sesuatu lah di situ. Apa nih produk unggulan Produk UMKM-nya yang tadi kira-kira? saya katakan juga banyak, sekarang ini udah mulai banyak, dari mulai kita, daun kelor juga. Daun kelor? Daun kelor ada juga kita produksi, Oke. terus kemudian ada, istilahnya kita bikin kue gipang. Apa tuh? Gipang itu cukup dikenal sih. Jadi, di atasnya itu pakai, apa namanya, kacang, Mmm, terkenal. Sekarang gipangnya nggak dari dulu kan pakai celobong gitu. Nah, kalau sekarang kan gipangnya ada kemasannya, ada yang tipis, ada rasanya warna-warni lah. Ada yang dicampur dengan rasa, apa, macem-macem lah, ada rasa mhm. duren, rasa macem-macem gitu ya, Gipangnya luar biasa lah sekarang udah mulai, apa, ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para UMKM kita gitu ya. Termasuk ikan teri juga, teri main bola juga, ada teri Teri main main bola bola. judulnya, Seperti apa macem-macem. tuh teri main bola, Pak? Ya, judulnya macem-macem deh, Apa lucu-lucu. teri kacang mungkin ya? Iya, hampir seperti Oh, itu. Tapi yang terpenting bagi kami sekarang kemasan UMKM-nya sudah kita minta kepada ya, mereka semua harus ada tulisan Cilegon. Dan sekarang kita juga semacam Dekranasda, pameran kemarin PRJ dan yang lainnya, kita setiap kalau kita ada pameran di manapun selalu kita bawa UMKM. oke. Dulu kan agak, mohon maaf, agak sedikit, sekarang kurang Mhm. lebih eee, laporan dari Dinas UMKM Koperasi ada 18.000 yang memang kita bina UMKM Kota Cilegon. Wah, Pak, selama 3 tahun nih menjabat ya berarti ya, kira-kira apa sih yang masih harus bisa diselesaikan di Kota Cilegon ini? Ya Masih ada PR-PR yang sebenarnya masih belum bisa selesaikan, Pak? dari 10 janji kampanye kami, Mmm, rata-rata sudah kami jalankan, iya. rata-rata ya, sudah kami jalankan.
termasuk mohon maaf, honor RT RW kita 1 juta per bulan sudah kita realisasikan. Pembangunan kita agar merata kita menggunakan per RW itu 100 juta per tahun. Jadi banyak pembangunan di setiap RW, ya pembangunan tergantung daripada hasil rapat mereka masyarakat untuk membangun apa gitu. Tapi rata-rata posyandu yang mereka utamakan di awal. Setiap tahun dapat 100 juta kan gitu ya. Kemudian untuk guru ngaji, madrasah ibtidaiyah, hibahnya sudah kita tambahkan dari 22 miliar menjadi 33 miliar. Kemudian juga untuk ASN, TPP-nya naik 5% per tahun gitu ya. Untuk pendidikan yang paling terpenting bagi kami itu yang memang kita perhatikan ya, sarana, prasarana, dan fasilitas guru kita naikkan kemarinnya ya, sangat luar biasa ya, seperti penilik aja 3 juta. Kita naikkan per orang gitu ya, pengawas 1 juta. Nah, sekarang kita coba naikkan lagi kemarin, tapi tidak sebesar yang pertama kita naikkan. Kemudian dari sisi masjid juga kita bantu 20 juta per 2 tahun atau 10 juta per tahun sudah kita realisasikan gitu ya. Pengangguran tadi sudah mulai turun, bantuan kesehatan juga tadi juga sudah kita realisasikan, beasiswa full sarjana rata-rata sudah kita realisasikan. Hanya memang PR kami adalah, saya minta maaf kepada masyarakat, kami janji memang ada 43 lapangan terbuka hijau di setiap kelurahan. Karena tadi saya bilang anggaran kami kan cuma 3 tahun, 2 tahun lagi kan kita nggak bisa ini, paling di angka 40% baru kita selesaikan. Itu PR kami salah satunya. Terus kemudian perlu diketahui Putri bahwa selama ini di Kota Cilegon ini palang pintu kereta api itu nggak pernah terpasang. Dan sudah kami pasang karena kami cinta dengan warga Cilegon, takut kenapa-napa gitu ya. Selama ini kan sering terjadi kecelakaan di kereta api. Kami sudah pasang 12 palang pintu kereta api kemarin. Tahun ini insya Allah kita akan pasang 4 lagi ya. Karena kami tidak mau orang Cilegon. Biasanya tuh yang kejadian tuh anak-anak pakai Walkman, nyetir gitu ya, motor, nggak lihat kanan kiri gitu pada saat itu ya. Nah, itu yang kita realisasikan gitu lah. Jadi PR kami adalah salah satunya, nah itu tadi bahwa kami karena kami sudah buka per kecamatannya sudah ada. Kemarin saya baru meresmikan yang di Kecamatan Cibeber ya. Ruang terbuka hijau. Jadi ada basket, ada main-main lah. Pokoknya anak-anak happy lah di setiap kelurahan. Nah itu yang kita pengen. Tapi kan harus beli tanahnya. Kalau nggak ada tanahnya, kan itu kan perlu anggaran. Nah terus perlu ngebangun lagi kan perlu anggaran. Sementara anggaran kami tadi saya bilang sampai dengan cuma 3 tahun aja yang murni ya. Itu aja sih yang perlu kami. Dan bagaimana mempertahankan terus mencetak generasi emas tahun 2045. Karena terus terang aja Putri, kami mesti beritahu juga, belum ada orang Cilegon yang populis secara nasional. Jadi menteri belum ada orang Cilegon. Orang Banten ada, tapi bukan dari Cilegon gitu ya. Terus kemudian ya sekelas penyanyi pop rock dangdut aja kita nggak punya gitu loh ya. Yang bulu tangkis, bal-balan, bola gitu. Ya jadi dirjen apa saya belum pernah dengar itu gitu loh. Nah kita pengen bagaimana membangun generasi emas dengan beasiswa full sarjana tadi itu, mereka bisa berkompetisi lah. Minimal kalau mereka kerja di industri yang ada di sana tidak lagi office boy, tidak lagi security, ya kan, tidak lagi operator. Minimal dengan sarjana mereka bisa jadi minimal supervisor, manager. Kalau perlu jadi direktur utamanya orang Cilegon asli, kan gitu. Ya, betul. Maka kita bekerja sama dengan beberapa sekolah, termasuk kemarin kami sudah MOU dengan Sekolah Tinggi Meteorologi ya di Sumedang juga bisa, ada Cilegon sekolah di situ, termasuk dengan Politeknik Banten juga ya, karena sponsornya banyak industri yang ada di Kota Cilegon. Dari 120-an kalau nggak salah 52 orang adalah orang Cilegon kemarinnya. Jadi kita sekarang lagi konsen bagaimana orang Cilegon bangga dengan ke-Cilegon ya. Makanya saya bikin tagline, aku bangga jadi wong Cilegon, gitu kan, seperti itu ya. Jadi artinya kita permudah. Kemarin juga RT RW kader para nelayan kami berikan apresiasi dengan kami bayarkan BPJS ketenaga kerjaannya. Ya artinya ada kemanfaatan kalau mereka kecelakaan dan yang karena mereka salah satu garda terdepan kami. Kami pengen apa ya? Ibu saya pernah mengajarkan kepada saya yaitu bagaimana menghargai orang,
bagaimana, mohon maaf, memanusiakan manusia lah seperti ajaran Rasulullah SAW kan seperti itu. Jangan sampai gaji mereka per 3 bulan ya kita jadiin 1 bulan. Alhamdulillah ternyata bisa kan gitu ya. Bapak terima kasih banyak udah mampir nih ke Terima Nusa Raya. kasih sama-sama Putri. Nah Bapak nih kira-kira abis dari wali kota mau ngapain aja nih? Kira-kira. Yang pertama saya sampaikan bahwa jadi wali kota itu karena ridha Allah. Iya. Saya lihat nanti ke depan apakah memang masyarakat juga ingin bersama-sama kita bangun Cilegon. Kalau Allah ridho, masyarakat juga menghendaki, ya nyalon lagi. Nyalon lagi. Ya. Yang kedua kali karena memang kan tadi periode pertama ini kan tidak 5 tahun, Iya betul. cuma kurang lebih 3,5 tahun. Makanya kami coba berjuang memenuhi janji-janji kampanye kami terlebih dahulu kan gitu ya. Kemudian yang kedua ya kami berupaya semaksimal mungkin lah. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa maaf kalau ada janji-janji kampanye kami yang belum terrealisasi ya. Salah satunya tadi saya bilang 43 lapangan terbuka hijau. Saya harus katakan itu ya. Karena memang situasi kondisi pendanaan dan waktunya juga memang terbatas. Yang tadi saya katakan harusnya sampai 2026 nih. Tapi harus berakhir di 2024 ya. Saya yakinlah masyarakat memahami akan hal itu. Tapi di luar daripada itu semua sudah 100% kita realisasikan. Seperti itu. Oke, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Cilegon yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sehingga pada hari ini kami dipanggil kepada kompas.com di mana kompas.com ingin mengetahui tentang kecilegonan dan selama pemerintahan kami karena saya tahu bahwa saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa tanpa dukungan daripada seluruh masyarakat Kota Cilegon yang kita cintai. Maka oleh karena itu di kesempatan yang baik ini ya bagi saya adalah tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak ada kata sulit. Jika kita mau, pasti kita bisa karena seyogianya dunia ini memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Ya, seperti yang sudah diaktualisasikan oleh masyarakat Kota Cilegon yang telah memberikan kepercayaan kepada saya meskipun memang basically saya adalah seorang marketing, seorang salesman, telah dipercaya oleh masyarakat Kota Cilegon. Kami tidak akan mengecewakan, kami terus melanjutkan perjuangan karena sesuai dengan visi misi kami yaitu Cilegon baru, modern, dan bermartabat. Baru di sini adalah bahwa kami ingin memberikan pelayanan terbaik, ya dengan konsep melayani bukan dilayani. Cilegon modern adalah bahwa alhamdulillah kita sudah adaptif terhadap teknologi dan Cilegon bermartabat adalah kiros semangat geger Cilegon menjadikan kesungguhan bagi kami agar supaya kita bisa bersaing dengan kabupaten kota lain yang ada di Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.